Kangku aja. Enggak kelihatan. Mana? Mana? Ini lompatnya tinggi. Ya, lompat. Makanya kena apa? Hati-hati apa kena mata. Itu kencingnya kodok. Kencingnya kodok masuk ya? Iya, itu ada. Tisu kasih air. Tisu kasih air bilang. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat yang kita tidak bisa menghitung nikmat itu, dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita bisa sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan kajian ilmu yang akan diisi oleh Ustadz Ibrahim Burhanuddin. Kitab panduannya yaitu Al-Kabair dari karangan Imam Ad-Dahabi. Yang kedua, nikmat kesempatan kita bisa menghadiri thalabul ilmi ini adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Bapak dan ibu-ibu, salawat dan salam semoga tetaplah tercurah terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau. Bapak dan ibu-ibu, kami dari Lembaga Kajian Islam tidak lupa mengucapkan jazakumullah khairan jaza atas partisipasi Bapak dan Ibu donatur yang Bapak Ibu berikan kepada kami Lembaga Kajian Islam untuk menjalankan dakwah. Semoga apa yang Bapak dan Ibu berikan dibalas oleh Allah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Ibrahim. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan mengisi waktu antara maghrib isya ini membaca firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang tertuang di dalam Kitabul Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di malam hari ini melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sihir, ya, dosa besar yang kedua, dosa besar yang ketiga yaitu sihir. Maka sekarang kita masuk ke dosa besar yang keempat, yaitu tarkus sholah, meninggalkan sholat. Tarkus sholah, meninggalkan sholat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi ilmihi fid dharaini Allahumma amin. Al-kabiratu rabi'atu tarkus sholati. Dosa besar yang keempat yaitu meninggalkan sholat. Dan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat fardu. Ya, sholat yang dimaksud di sini adalah sholat fardu, bukan sholat sunnah. Dan sholat fardu adalah suatu ibadah yang sangat penting sekali dalam Islam. Bahkan salah satu bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan pentingnya sholat fardu adalah dengan waqad faradahallahu ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raji fis sama. Allah mengistimewakan kewajiban sholat ini dengan memanggil Rasulullah langsung pada peristiwa Mi'raj. Allah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit untuk memberikan perintah tentang kewajiban sholat. Ini berbedanya kewajiban sholat dengan kewajiban-kewajiban yang lain dalam Islam. Fadalla dzalika ala azamatiha wa ta'aqqudi wujubiha. Ini menunjukkan bahwa besarnya perkara sholat dan sangat ditekankan sekali urusan kewajiban sholat dan tingginya kedudukan sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sholat ini juga terangkum di dalamnya banyak sekali ibadah-ibadah. Di dalamnya terangkum min dzikrillah, mengandung zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu ketika kita mengerjakan sholat otomatis juga zikir. Tidak mungkin kita sholat tanpa zikir. Dalam sholat kita tilawatul kitabih, kita membaca firman-firman Allah. Dalam sholat tidak mungkin kita menyelesaikan satu rakaat kecuali kita membaca firman Allah, seminimal-minimalnya surat Al-Fatihah. Wa qiyami baina yadillah, berdiri di hadapan Allah. Ruku' wa sujud wa du'a, di dalamnya juga terkandung doa, tasbih, mengucapkan subhanallah, membaca takbir dan lain sebagainya. Jadi dalam sholat ini banyak sekali ibadah-ibadah yang kita kerjakan sekaligus dalam mengerjakan sholat. Maka ini sangat utama sekali. Sebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala, wa hiya ra'sul ibadatil badaniyah. Ini adalah ibadah badan yang paling utama. Ibadah badan yang paling utama adalah sholat. Dan sholat ini wajib bagi siapapun yang balik, akil dan tahir. Dia sudah berumur, dia sudah balik, menunjukkan tanda-tanda balik sudah kita lewati di bab fikih. Dia akil, berakal, dia bukan seorang yang gila. Kemudian yang ketiga, dia tahir, dia dalam kondisi suci, tidak haid dan tidak nifas. Jika ada yang sudah memiliki tiga unsur ini, maka sholat wajib bagi dia, mau laki-laki, perempuan, mau cacat, mau normal, tua
atau muda, kaya atau miskin, rakyat atau pejabat, semuanya selama terpenuhi 3 unsur ini, akil, balik dan tahir, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meninggalkan sholat wajib itu termasuk dosa besar. Nanti akan kita bahas, baca beberapa dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwati fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang setelah masa para nabi itu suatu kaum yang mereka menyia-nyiakan salat, kemudian juga mereka senang mengikuti syahwatnya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan masuk ke dalam ghayya. Ghayya adalah suatu lembah di dalam neraka jahanam yang sangat panas sekali, dan disebutkan wa wadin fi jahannama law suyirat fihi jibalud dunya ladzabat min syiddati harrihi. Ghai adalah sebuah lembah di neraka jahanam yang jika gunung di bumi ini dimasukkan ke dalam ghai, lembah tersebut, maka gunung ini akan meleleh saking panasnya. Jadi bebatuan gunung dunia, Gunung Slamet, Gunung Semeru, Gunung Rinjani yang lagi viral beberapa hari ini, itu dimasukkan ke dalam ghai, akan meleleh. Itu akan meleleh saking panasnya. Gunung akan meleleh, kita bisa bayangkan. Lalu bagaimana manusia, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah? Bagi siapa kata Allah tadi? Bagi orang-orang yang menyia-nyiakan salat, meremehkan urusan salat, wattaba'us syahwat, dan mereka selalu memperturutkan hawa nafsu. Kalau kita baca dalam tafsir-tafsir para ulama, khusus dalam ayat ini, mereka menyebutkan bahwa wattaba'us syahwat itu adalah konsekuensi logis dari meremehkan sholat. Orang yang meremehkan urusan sholat, otomatis lambat laun dia akan wattaba'us syahwat, akan meremehkan atau mengikuti selalu syahwatnya. Sebagaimana Allah firmankan, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara fahsya dan juga perkara yang munkar. Namun sebaliknya, orang yang meremehkan urusan sholat, terkait waktunya, terkait pelaksanaan adab-adabnya, bahkan tidak sama sekali berusaha untuk khusyuk dalam sholat, sudah bisa dipastikan dalam keseharian dia akan selalu bergelimang dalam syahwat. Nah, kita cek diri kita nih masing-masing. Kalau kita masih kok sulit bangkit dari kubangan syahwat, coba kita lihat sholat kita. Kualitas sholatnya seperti apa? Dari sisi waktu pertama kita perhatikan. Kemudian dari sisi pelaksanaan bagaimana? Wudunya sudah sempurna apa belum? Adab-adab, syarat dan lain sebagainya kita perhatikan atau belum? Yang ketiga terkait dengan kekhusyuan. Coba kita perhatikan. Kalau kita sudah memenuhi 3 ini, insya Allah syahwat itu akan mudah kita tepis. Akan mudah kita tepis. Tapi kalau kita dalam urusan 3 perkara dalam urusan sholat ini masih terombang-ambing, ya kan, kadang khusyuk, kadang tidak, kadang perhatian dengan urusan wudhu, kadang tidak, najis atau tidak pakaian kita nggak peduli, pokoknya sholat ya sholat, waktu juga kadang maju, kadang mundur, menyesuaikan kondisi hati, maka otomatis urusan syahwat juga ya gitu-gitu aja kita. Mandi di kubangan syahwat, waliyadzubillah. Maka ini harus kita perhatikan, orang-orang yang menyia-nyiakan perkara sholat dan dia mengikuti syahwat, maka dia akan mendapatkan sesuatu dari Allah berupa ghai, sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat panas sekali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan, laisa ma'na adauha tarakuha bil kulliyah. Ibnu Abbas mengatakan adauha, menyia-nyiakan sholat itu bukan berarti sama sekali tidak sholat, bukan. Dia masih sholat, walakin akharuha an awqatiha, tetapi dia mengerjakan sholat terlambat dari waktu yang harusnya. Waktu duhur dikerjakan di waktu asar dan seterusnya.
tetap mengerjakan salat tetapi tidak pada waktunya, dia akan mendapatkan ghai, suatu lembah di dalam neraka jahanam. Apalagi yang tidak salat, gitu bayangannya, gitu. Si salat mawon tapi terlambat mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh sing gak salat? Pun gak salat. Masih sugih diobong nang neraka, masih sugih. Masih dekengane akeh, masih ana presiden. Tidak ada sesuatu yang bisa membela kita di hadapan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menunjukkan bahwa meremehkan urusan salat akan mendapatkan akibat di akhirat. Nanti akan kita bahas bahwa meremehkan urusan salat, menelantarkan perkara salat itu ada hukuman-hukuman yang sifatnya ukhrawi, juga ada hukuman-hukuman yang sifatnya duniawi. Kita bahas dulu yang sifatnya ukhrawi. Firman Allah yang lain dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mengerjakan salatnya dalam kondisi lalai, yaitu khams. Yang dimaksud dengan zikir mengingat Allah adalah sholawat 5 waktu, sholat 5 waktu. Jadi Allah mengingatkan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian terlalaikan dengan urusan harta dan urusan anak sehingga sholat. Jadi ini harus hati-hati karena Allah peringatkan. Nanti akan kita baca satu hadis bagaimana disebutkan bahwa orang-orang yang lalai dari urusan sholat, maka dia akan dikumpulkan di hari kiamat bersama beberapa nama yang tidak asing bagi kita. Nanti akan kita bacakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah. Salat ini kurang, rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia akan menjadi hamba yang rugi. Masya Allah. Jadi salate sae, maka urusan-urusan yang lain akan dianggap sae oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika urusan salatnya tidak beres, sedekahnya banyak, dianggap nggak beres, ya kan? Haji itu apa? Haji berkali-kali tapi nggak sholat, ya kan? Kemudian umrah, setiap bulan umrah, misalnya setiap bulan umrah, nggak ada pentingnya bagi Allah ketika dia mengabaikan urusan sholat. Karena sholat ini adalah kewajiban yang sangat besar sekali. Bahkan Rasulullah dipanggil oleh Allah terkait dengan urusan kewajiban sholat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan dalam surat Al-Mudassir beberapa para ulama menyimpulkan ini juga akan ditanyakan kepada orang-orang kafir. Ya, jadi urusan tidak sholat ini menarik ya. Jadi urusan tidak sholat ini juga akan tetap menjadi sebab azabnya orang kafir. Gini, orang kafir itu diazab karena kekafirannya, juga karena dia tidak sholat. Kok iso? Coba kita baca dalam Al-Mudassir ayat 42 sampai 48. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kemudian orang-orang di neraka itu menjawab apa? Qalu lam naku minal musallin, kami tidak mengerjakan salat. Walam nakunut imul miskin, kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami juga lalai bersama orang-orang tersebut. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami takdib ya, mengingkari dengan hari kebangkitan. Hatta atanal yakin, sampai akhirnya datang kematian. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, di saat itu tidak lagi berguna satu penolong pun untuk mereka semuanya. Nah, di sini para hadirin, di sini Allah sebutkan wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Orang-orang di neraka itu mengakui, kami ketika itu tidak percaya dengan hari akhirat. Padahal kita tahu, nggak percaya, nggak beriman dengan hari akhirat itu sudah kafir, otomatis di neraka. Tapi ternyata ketika orang-orang kafir itu diadab di neraka nanti, mereka mengatakan kami juga diadab gara-gara kami nggak sholat. Ingat di sini ya, orang kafir saja tetap diazab oleh Allah gara-gara dia tidak sholat di dunia.
Jadi perkara sholat ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Bukan perkara yang remeh. Ini bukan sekedar rutinitas, apalagi beban, bukan. Inilah tanggung jawab kita. Ini adalah cara Allah agar hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ini lepas jauh dari Allah, ya hilang seperti layangan tebal. Tidak ada ikatan, hilang gitu. Makanya Allah ingin menjaga kita di tengah hiruk pikuk dunia yang memang melenakan, melalaikan. Kita butuh ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh hablum minallah, dan yang harus kita jaga pertama kali urusan salat. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian beberapa hadis berikut lebih kepada nanti pendapatnya ulama-ulama Hanabilah, akan kita tuliskan insyaallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ikatan yang membedakan antara kita dan antara mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia kafir, kan gitu. Ya, nanti sebagian ulama memaknai ini sebagai kufru akbar, sebagian memaknai sebagai kufru asghar. Ada yang mengatakan ini hanya kufru nikmat, ada yang mengatakan ini benar-benar keluar dari Islam. Nanti akan kita bahas nanti di terkait dengan urusan dunianya, ya, terkait dengan urusan dunia. Tapi ala kulli hal Rasulullah menyebutkan ini kufur. Orang yang meninggalkan sholat itu sudah kayak bukan muslim, karena kata Rasulullah batasan yang membedakan kita dengan orang kafir itu ya sholat. Lek gak sholat ya kafir, kan gitu. Bahasa sederhana demikian. Lek sholat muslim, lek gak sholat kafir. Singkatnya demikian. Maka kita harus perhatian dalam urusan ini. Bainal abdu wa bainal kufri tarkus shalah. Jarak pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran itu sholat. Kalau dia nggak sholat, ya gak ada batasnya, padha wae gitu. Jadi urusan sholat ini sangat-sangat penting sekali, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga hadirnya kita di masjid di malam hari ini dan sehari-hari kita melaksanakan sholat, itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara Allah agar kita nanti di akhirat tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang dengan kita, Allah masih mencintai kita, maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam hadis yang lain menyatakan, dalam hadis riwayat Ahmad, man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka perlindungan Allah akan terlepas dari dia. Maksudnya dia tidak lagi mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan siapa kita seorang hamba kalau tidak lagi dilindungi oleh Allah? Gak ada apa-apanya. Kita ini hamba Allah, mata juga dipinjemi sama Allah kita ini. Bisa melihat juga dipinjemi Allah. Jalan, Allah yang beri nikmat, kita bisa menggerakkan kaki itu. Bukan karena kemampuan kita. Buktinya ada orang-orang yang dicabut nikmat tersebut tidak bisa berjalan meskipun badannya besar. Meskipun badannya berotot, terkadang tangan tidak bisa digerakkan ketika Allah sudah mencabut. Jadi ketika orang meninggalkan sholat dengan sengaja, Rasulullah mengatakan faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka perlindungan Allah akan terlepas dari dia. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian kita mengingat juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, dan mereka mengerjakan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amalahum illa bihaqqiha. Ketika mereka mengerjakan itu, maka darah dan harta mereka dilindungi. Sehingga kata para ulama Hanabilah, nanti akan kita bahas rinciannya, berdasarkan dalil ini juga orang yang sudah syahadat tapi tidak sholat, darahnya masih halal gitu. Orang yang, ini ulama Hanabilah ya, ulama Hanabilah. Kita bicara ilmu saja, tapi tetap penegakan hukum-hukum seperti ini bukan sifatnya fardiyah, tetapi ini sifatnya adalah bagi seorang hakim atau lingkupnya negara. Jadi apa yang kami sampaikan terkait dengan hukum-hukum dalam Islam itu yang menegakkan adalah negara, bukan
fardiyah, personal gitu. Oh, ayatnya jelas, hadisnya jelas, darahnya halal, begal kan. Pateni, enggak gitu cara konsepnya dalam Islam. Jadi ada cara mainnya. Hukum-hukum yang sifatnya had, nanti yang berhak untuk menegakkan adalah hakim atau sultan, penguasa yang bernaung di bawah naungan hukum Islam. Apakah Indonesia termasuk? Allah alam ya, kayaknya enggak. Kayaknya bukan, ya jelas bukan ya. Karena bukan hukum Islam yang dijadikan patokan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Man hafidhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat, maka dia akan memiliki cahaya, bukti dan juga keselamatan di hari kiamat. Walam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salat. Nah, ini perhatikan di sini, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Dia tidak akan memiliki cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat. Yang ngeri di sini, wa kana yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat orang-orang yang tidak memperhatikan, tidak menjaga urusan salat. Kata Rasulullah bagaimana? Wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun. Dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, wa Qarun, wa Hamana, wa Ubay bin Khalaf, dan juga bersama Ubay bin Khalaf. Kenapa bersama 4 orang ini? Kata para ulama bahwa ini kan orang-orang kafir ya, 4 orang ini orang kafir. Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Kenapa? Karena orang lalai dari sholat itu terkadang disebabkan karena 4 hal yang dimiliki oleh 4 orang ini. Yang pertama apa? Fa inistaghala bimalihi khusyira ma'a Qarun. Orang-orang yang gak sholat gara-gara sibuk ngurusin harta, sibuk mikirin uang, sibuk mikirin pekerjaan, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Qarun itu memang sugih ya. Wa inistaghala bimulkihi khusyira ma'a Fir'aun. Barang siapa yang sibuk dengan kekuasaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Cocok ya kan? Gak sholat gara-gara kekuasaan ya kumpul karo Fir'aun, ya karo sapa meneh kan gitu. Kemudian wa inistaghala bi wazaratihi khusyira ma'a Haman. Adapun orang-orang yang sibuk karena tugas-tugas kenegaraan, dia bukan pemimpin negara tapi menteri, ya menteri-menteri, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan memang Haman ini menteri khususnya Fir'aun. Kemudian wa inistaghala bi tijaratihi, barang siapa yang sibuk dengan berdagang, tadi dengan harta secara umum, ngurusin duit. Barang siapa yang sibuk dengan berdagang gara-gara dodolan iki dodolan iku, gara-gara joko warung kopi, jago warung kopi gak sholat, ya Allah ya kan. Kasihan sekali, di dunia untung tidak besar, di akhirat rugi kan? Di dunia untung tidak besar, di akhirat rugi. Masya Allah, alhamdulillah kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya kenalan-kenalan, teman-teman yang tidak sholat gara-gara urusan-urusan dunia, kita ingatkan, karena kerugian mereka di akhirat jauh lebih besar gara-gara mereka tetap mengerjakan sholat di dunia. Misalnya bayangan mereka dodolan cireng misalnya, waktu keluar SD itu nabrak waktu sholat duhur misalnya, dia belani menjual dagangannya dibandingkan sholat, untung berapa palingan. Tetapi ketika dia meninggalkan sholat, kerugiannya yang dia dapatkan lebih besar. Wa istaghala bi tijaratihi khusyira ma'a Ubay bin Khalaf tajirul kufari bi Makkah. Barang siapa yang sibuk dengan perdagangan, jual beli, sehingga dia tidak menjaga sholatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, salah seorang pedagang kafir Mekah. Jadi ini 4 orang yang siap nemeni seorang yang tidak sholat di akhirat nanti. Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Masya Allah, waliyadzubillah. Makanya para hadirin yang dimuliakan Allah, ini perkara yang sangat penting sekali. Ini semua adalah hukuman-hukuman akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak. Kemudian kita langsung, kami tadi nukilkan beberapa hukuman dunia ya, beberapa hukuman dunia terkait
dengan orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi ada hukuman akhirat, ada hukuman dunia. Ini kami ambilkan dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu milik Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa urusan wajibnya sholat ini sudah disepakati oleh kaum muslimin. Bagi siapa? Bagi orang yang akil, balik, dan tahir. Berakal, sudah balik, dan tahir, tidak dalam kondisi haid atau nifas. Makanya laki-laki kalau sudah akil balik mesti wajib sholat. Gak ada ceritanya laki-laki kenapa halangan, gak ada. Gak ada uzur bagi laki-laki untuk tidak sholat. Yang penting sudah akil balik, sudah besar, kemungkinan besar balik itu minimal 15 tahun ya. Jadi kalau dia tidak mimpi basah sampai 15 tahun dalam fikih sudah dianggap balik meskipun dia nggak mimpi basah. Nggak usah nunggu mimpi basah. Kalau sudah 15 tahun laki-laki maka dianggap balik. Lebih dari 15 tahun berakal normal maka dia wajib sholat. Nggak ada alasan sama sekali kecuali dia gila. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bab meninggalkan sholat itu ada dua sebab utama. Meninggalkan sholat itu ada dua sebab utama. Saya tulis ini. Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Hah? Bahasa Indonesia ya. Jarang nulis bahasa Indonesia nih. Jadi meninggalkan sholat, tarikus sholah kalau dalam bahasa Arab. Meninggalkan sholat itu ada dua kategorinya. Yang pertama adalah juhudan wa takdiban. Dia ingkar dan menentang kewajiban sholat. Dia ingkar dan menentang juhudan wa takdiban. Karena ingkar atau menentang kewajibannya. Dia nggak mau sholat karena nggak menganggap itu wajib, menentang. Maka orang seperti ini dia hukumnya adalah murtad. Jadi orang yang tidak mau sholat gara-gara menentang seorang muslim, yang dia tidak mau sholat dan menentang, saya nggak percaya itu wajib, padahal semua kaum muslimin dari kecil yang besar sudah tahu itu wajib, tapi dia menentang, maka orang seperti ini dia murtad dan berlaku padanya hukum-hukum murtad. Fahuwa kafirun murtad ya. Wa ajma'al muslimuna ala anna man jahidha wujubas sholati fahuwa kafirun murtad. Jadi kalau ada orang menentang, kasih tahu nentang, enggak, itu enggak wajib, itu dia murtad. Benar-benar dari hatinya dia meyakini itu tidak wajib, dia mendustakan, ingkar, maka dia murtad, keluar dari Islam, dan berlaku padanya hukum orang yang murtad. Hukumnya bagaimana? Diminta taubat 3 hari, istitabah. Ini lagi-lagi oleh pemerintah ya, ini lagi-lagi oleh pemerintah. Ini sulitnya hidup kita ini di zaman tidak ada pemerintah Islam, repot kita menerapkan. Jadi tugas kita udah ngasih nasihat aja, tapi statusnya dia murtad, secara ilmu dia murtad. Orang yang menolak untuk sholat karena ingkar, dia murtad, maka diberi waktu 3 hari. Kalau ada negara Islam diberi waktu 3 hari untuk bertaubat, istitabah. 3 hari nggak taubat, penggal, dan hartanya masuk ke kas negara untuk kepentingan masyarakat. Itu kalau ada negara Islam. Kalau nggak ada, ya keliaran, ya saya dodolan, ya saya nyambut damel ya kan itu. Nggak ada negara Islam. Jadi ini yang pertama, dia menolak untuk sholat karena ingkar dengan kewajibannya, menentang kewajiban sholat, maka ini masuknya dalam kategori murtad. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, wa man tarakaha takasulan wa tahawunan. Barang siapa yang meninggalkan sholat, gak sholat amargi malas, lagi malas sih, amargi malas ya, malas atau meremehkan, tapi masih mengakui kewajibannya, malas atau meremehkan, malas atau meremehkan, dan dia masih meyakini kewajibannya sholat. Dalam hati dia masih yakin bahwa sholat itu wajib, cuma malas. Duhur-duhur mulai teko TPI si akeh si mambu iwak kabeh kan, sisik-sisik akeh nyikatine wangel kan gitu ya. Wah malas sholat, engko ae tak turu sisan pegel mau angkat bongkar akeh,
sampai nyamping bokare wokeh kan itu. Nyabun pisan, nyabunnya apa bahasa nyabuni ya bahasanya ya. Saya membersihkan sekalian. Lelah sekali, sengaja tidak mengerjakan sholat duhur karena malas terus ya engko asar ae salate. Nah, itu maka masuk dalam kategori ini ataupun alasan yang lain. Yang penting bentuk yang lain, contoh yang lain tapi alasannya tetap sholat atau meremehkan. Meninggalkan sholat karena malas atau karena meremehkan. Bagaimana konsekuensinya? Untuk konsekuensi akhiratnya, tadi sudah kita bacakan beberapa. Bagaimana dia akan mendapatkan neraka ghai, dia akan mendapatkan neraka wail, kemudian azab-azab yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk neraka sakor, masuk neraka wail, masuk neraka ghai ya. Pokoknya paket lengkap orang tidak sholat di akhirat itu. Jadi hati-hati. Urusan sholat ini bukan masalah masalah sepele, karena spesial ini ya, paketnya spesial di akhirat nanti. Nerakanya berlipat-lipat ya, berlapis-lapis. Jadi kita harus perhatian betul. Kemudian kalau secara umum tadi berarti ada hukuman akhirat, kemudian ada hukuman duniawi. Hukuman duniawi terkait dengan orang meninggalkan sholat karena malas. Nah, hukuman duniawi ini ulama berbeda pendapat, setidaknya menjadi 3 bagian yang bisa kami simpulkan. Yang pertama adalah ulama Hanafiyah. Ya. Hanafiyah. Apa keputusan ulama Hanafiyah bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas? Ulama Hanafiyah mengatakan yuhbasu ya, wa yudrabu durban syadidan. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia akan dipenjara, kemudian dia akan dipukul dengan keras hatta yasila min huddam. Boleh dipukul sampai dia berdarah-darah. Bayangkan ini ulama Hanafiyah. Hatta yusolliya wa yatuba au yamuta fi sijn. Sampai dia mau sholat bertaubat atau pilihannya kedua dia mati dalam penjara. Itu ulama Hanafiyah. Pokoknya dia di penjara, tahan, masukkan penjara, dipukulin sampai dia mau sholat agar malasnya hilang. Itu ulama Hanafiyah. Jadi di penjara, dipukulin. Memang demikian. Kenapa? Karena sholat ini perkara penting, perkara sangat penting sekali. Kemudian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Kalau ulama Hanafiyah berarti tadi di penjara dan dipukul ya, dicambuk ya, sampai berdarah, sampai teksnya adalah hatta yasila min huddam. Dia sampai boleh keluar darah nggak apa-apa, dipukulin. Karena memang urusan sholat ini berat. Lebih baik dia berdarah-darah di dunia daripada hangus di neraka nanti, kan gitu. Karena nanti pemimpin itu akan ditanya oleh Allah, kenapa rakyatmu nggak sholat? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugasnya pemimpin itu memastikan urusan dunia beres, urusan akhirat juga beres. Dalam Islam demikian. Tapi kalau bukan Islam, yang penting pejabatnya beres. Yang penting pejabat beres. Rakyat mah urusan belakangan, yang penting pejabatnya beres. Itu kalau bukan Islam. Kemudian dalam pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, ini yang kedua, yaitu Malikiyah dan Syafi'iyah, dia apa? Dikatakan dalam kitab ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, yustatabu salah satu ayam. Dia diberi waktu 3 hari untuk tobat. Dia nggak sholat karena malas, dikasih waktu untuk tobat. Kemudian jika dia tidak tobat, wa illa kutila haddan, dia dipenggal sebagai hukuman. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah itu dipenggal sebagai hukuman. Dipenggal sebagai had ya, sebagai had. Jadi dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah masih dianggap sebagai muslim. Dia dipenggal tapi dianggap orang itu masih muslim. Kemudian yang terakhir ulama Hanabilah ya, ulama Hanabilah ya.
ulama Hanabilah ini juga sama sebagaimana sebelumnya, bedanya adalah yuqtalu tarikus shalah kufron, dipenggal menurut ulama Hanabilah, dipenggal karena kafir. Ya. Jadi ini hukuman bagi orang yang tidak sholat. Jika dia meninggalkan sholat karena ingkar dan menentang, dia murtad. Otomatis dari awal dia murtad, hukumannya dipenggal nanti ketika 3 hari tidak taubat. Namun kalau malas atau meremehkan, ada dapat hukuman akhirat, juga akan mendapatkan hukuman duniawi. Hukuman duniawinya rinciannya seperti apa? Menurut ulama Hanafiyah, dia akan dipenjara dan dipukul sampai dia mau sholat. Kalau ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, dia dipenggal sebagai had jika tidak bertobat selama diberi waktu 3 hari tidak mau bertobat, sebagai had, masih dianggap sebagai muslim. Tapi kalau ulama Hanabilah dikasih waktu 3 hari, meskipun karena malas, tidak mau bertobat, tidak mau sholat, maka dia dipenggal dan dianggap sudah murtad, sudah kufur, sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Jadi ini rincian terkait hukuman bagi orang yang tidak sholat dalam Islam, baik secara hukuman ukhrawi dan hukuman duniawi. Untuk hukuman ukhrawi tadi sudah kita baca beberapa hadis dan ayat terkait hal tersebut. Untuk hukuman duniawi sebagaimana yang sudah tercantum, dan ini kami nukilkan dari kitab Fikih Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahab Az-Zuhaili rahimahullahu taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dan tentunya hukuman yang seberat ini tidak mungkin akan diterapkan oleh Islam kecuali Islam punya panduan agar orang itu sholat sejak awal, kan gitu. Jadi ini kan di akhirnya kita harus melihat bahwasanya Islam itu sudah memerintahkan para orang tua untuk mengajak anaknya ketika memerintahkan anaknya ketika berumur 7 tahun, dan 7 tahun ini pasti belum balik. Jadi kelas 1 itu harus sudah disuruh sholat. Umur 10 tahun tidak sholat boleh dipukul, kan gitu dalam Islam. Jadi dari kecil sudah dibiasakan. Dan tentunya 7 tahun diperintahkan sholat ini bukan pertama kalinya, tetapi dari sebelumnya sudah mulai dikenalkan dengan urusan sholat meskipun gak wajib. Jadi Islam sudah mendidikkan perkara sholat sejak dini, sedini mungkin. Lah kok gede malah gak sholat, itu kan sangat keterlaluan. Makanya hukumannya berat sekali. Jadi Islam bukan hanya menetapkan aturan-aturan yang sifatnya hukuman secara rinci, tapi juga Islam punya konsep bagaimana orang itu sholat sejak kecil. Dan Rasulullah juga mengajarkan hal tersebut. Bagaimana mendidik anak untuk sholat sejak kecil. Ya, jadi para hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita timpang. Islam kejam sekali, tiba-tiba menghukum. Enggak. Kita harus melihat rentetannya. Dalam Islam disebutkan juga bagaimana mendidik anak agar mereka terbiasa sholat sejak kecil. Jadi ini mungkin yang bisa kami sampaikan di pertemuan ini. Jika ada kurang nanti bisa kita sampaikan beberapa dalil-dalil yang disebutkan di sini di pertemuan yang akan datang biidznillah insyaallah. Aku qouli hada, kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Ustadz Ibrahim bab masalah meninggalkan sholat yang begitu rinci. Bagi bapak yang mau bertanya nanti di season akhir ini, tapi kita break adzan dulu. Monggo yang mau adzan, tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Iya, langsung saya buka kembali bagi yang mau bertanya. Monggo, tafadhal. Mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan sholat ini menjadi dilema saat ketika yang meninggalkan adalah atau yang menyanyiakan sholat ini adalah orang yang lebih tua di antara kita. Mau negur ya gimana, nanti dianggap sok pinter dan lain sebagainya, sedangkan kita mempunyai kewajiban untuk menasihatinya. Itu bagaimana Ustaz untuk menyikapi yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menegur mengerjakan sholat gitu nih. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Islam memang mengajarkan untuk selalu beramar ma'ruf nahi munkar, dan Rasulullah beserta para sahabat serta para ulama telah memberikan kita panduan bagaimana cara beramar ma'ruf atau menegur kepada yang lebih muda atau bahkan juga kepada yang lebih tua. Salah satu yang bisa kita coba jika memang usia orang yang melakukan kemungkaran dalam hal ini adalah urusan meninggalkan sholat adalah orang yang lebih sepuh dari kita. Salah satu cara yang bisa kita coba adalah dengan bertanya kepada beliau-beliau bagaimana pendapat beliau tentang kewajiban sholat atau alasan-alasan yang mungkin dimiliki kenapa tidak mengerjakan sholat. Dari situ nanti insya Allah orang yang lebih sepuh itu akan berpikir dan lebih mudah menyadari kesalahan dengan pertanyaan ya. Jadi itu yang pernah ditempuh oleh beberapa sahabat junior ketika melihat ada orang lain yang berbuat salah,
tidak diingatkan dengan cara dibacakan dalil atau ditegur di depan orang, tetapi diminta untuk ngajarin, diminta untuk ngajarin atau ditanya bagaimana pendapat jenengan terkait ini, bagaimana menurut jenengan hukum sholat dan seterusnya. Insya Allah mereka akan lebih berpikir, dan justru disitulah termasuk pintu nanti kita bisa membuka diskusi dengan mereka, insya Allah. Atau kalau misalnya mereka termasuk jenis yang sepuh tapi ilmiah, ya mungkin bisa kita bagi kalau mereka WA-an ya bisa lewat WA misalnya, atau menurut jenengan gimana pendapat tentang ini misalnya, atau tulisan atau bagaimana. Banyak cara insya Allah bagaimana kita menasehati orang yang lebih tua. Intinya kita harus lemah lembut dan sadar posisi kita lebih muda, kemudian berbicara kepada mereka secara empat mata, dan kita merendah di hadapan mereka, karena bagaimanapun yang lebih tua harus kita hormati, dan cara menasehati kita pun juga tidak meninggalkan penghormatan kita kepada mereka. Insya Allah itu akan bisa diterapkan ya, karena sudah diterapkan oleh ulama-ulama dulu, mengingatkan yang lebih tua itu dengan bertanya, menurut Anda bagaimana terkait ini? Dia akan berpikir, menjelaskan, dan dia akan merubah sikapnya. Insya Allah seperti itu. Allah alam biswab. Iya, ada lagi? Oh iya. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, terkait tentang hukuman baik di akhirat maupun di dunia, ini keduanya akan terjadi atau ketika seseorang sudah mendapatkan hukuman di dunia maka di akhirat sudah lepas, atau bagaimana? Seperti ini ada perbedaan antara yang hukuman di akhirat itu berlaku untuk umum semuanya negara, baik negara itu berlandaskan hukum Islam atau tidak. Adapun menurut pendapat yang yang Hanafiyah atau Malikiyah dan lain-lain itu kan khusus untuk negara apabila dipimpin dengan berdasarkan Islam, begitu Ustaz. Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Bagaimana? Tolong dijelaskan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, pertanyaannya bagus sekali, yaitu bagaimana jika seseorang yang sudah mendapatkan hukuman secara syar'i di dunia terkait dengan pelanggaran yang dilakukan, apakah dia tetap mendapatkan hukuman akhirat? Kan seperti itu ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk urusan atau perkara yang sifatnya adami, hukuman dunia itu bisa menggugurkan hukuman akhirat. Contohnya potong tangan, itu kan sifatnya adami, sifatnya hak antara sesama hamba. Maka potong tangan ini bisa menjadi kafaroh atas dosa-dosa dia, sehingga tidak mendapatkan azab yang Allah sediakan bagi para pencuri nanti di akhirat. Begitu juga dengan zina. Kalau dia belum muhson maka dia akan dicambuk. Kalau dia muhson dirajam. Maka hukuman ini kan sifatnya adami juga. Maka nanti di akhirat kata para ulama itu bisa juga menjadi kafaroh atas dosa-dosa dia, khususnya zina, sehingga dia tidak mendapatkan hukuman zina di akhirat. Adapun urusan sholat, ini kan sifatnya adalah hak antara hamba dengan Allah. Jadi apakah nanti tetap mendapat hukuman atau tidak, ini lebih kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak, secara ilmu ulama tidak bisa memutuskan, karena memang itu haknya Allah. Kan dia malas nggak sholat, maka dia dihajar agar sholat, bukan dihajar
agar kamu nggak sholat kan gitu toh. Kan gitu. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi dia diajar agar sholat, bukan diajar biar tambah nggak bisa sholat, bukan seperti itu. Jadi memang di sini dia dikatakan agar dia yatub wa yusolli, agar dia tobat dan sholat. Jadi itu konsepnya. Kalau untuk urusan yang sifatnya hak adami, ulama bisa beristihad, bisa berpendapat bahwa sesuai dengan dalil-dalil yang ada, hukuman rajam dan potong tangan bisa menjadi kafarah atas hukuman atau azab Allah di akhirat terkait dosa itu. Tapi kalau suatu dosa yang kaitannya antara hamba dengan Allah, ulama nggak punya kewenangan untuk bilang ini diampuni akhirat gimana, nggak ada. Tapi hukuman tetap ada, hukuman tetap ada karena ditetapkan dalam syariat. Adapun urusan akhirat itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini yang ingin kami tanyakan itu menyangkut masalah jual beli tadi ya. Jual beli ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain, Ustadz. Jadi Ustadz tadi bilang, maksudnya begini Ustadz, apabila pekerjaan itu urgent atau jualan itu urgent misalnya gitu ya. Tadi ada waktu-waktu tertentu tadi ya. Mungkin bisa zuhur, bisa asar ya. Karena ada pemahaman daripada salah satu ulama itu menyatakan bahwasanya kita bisa meninggalkan sholat berjamaah, Ustadz, demi untuk mengerjakan pekerjaan kita. Karena dengan pertimbangan pekerjaan kita mencari nafkah itu adalah hukumnya lebih berat, maksudnya wajib daripada untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sunnah. Jadi begini Ustadz, terkecuali adalah sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kita harus tinggalkan 10% tadi. Jadi untuk sesuatu yang urgent seperti ini, apabila dia meninggalkan waktu-waktu tertentu itu, otomatis dia tidak akan mendapatkan nafkah untuk keluarganya. Karena di waktu itulah dia mendapatkan uang, kan gitu kan. Ya, disinilah waktu-waktu krusial, Tat. Ya. Contoh misalkan ya Ustaz. Misalkan ini bukan untuk berlaku untuk saya saja ya, mungkin untuk seluruh pedagang atau orang yang lagi bekerja. Dia di bawah maksudnya di bawah tekanan kekuasaan orang lain, penguasaan orang lain. Jadi kan ya gitu. Jadi menurut saya gini Ustaz, kadang-kadang gini Ustaz, yang menjadi masalah fenomena di kita itu, kita itu menganggap bahwasanya dia tidak sholat berjamaah itu lebih rendah daripada kita. Justru orang yang seperti itulah yang sebenarnya itulah diazab Allah di neraka, karena dia merasa lebih baik gitu kan. Kan kita nggak tahu di saat setelah dia berjualan, dia di saat sujudnya, dia di sholatnya dia menangis ya kan, karena dia nggak bisa sholat berjamaah, kan kita nggak tahu. Maksudnya seperti itu. Apakah itu boleh dikerjakan Zat? Karena ada satu seorang ulama mengatakan bahwasanya kalau itu mencari nafkah lebih wajib hukumnya, dia bisa meninggalkan sholat berjamaah. Gitu Zat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertanyaan bagus dan perlu untuk dipisahkan ya, dipisahkan dulu. Yang sedang kita bahas ini adalah meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat, atau menyia-nyiakan sholat dalam arti mengerjakan sholat di luar waktunya. Berbeda dengan hukum nanti meninggalkan sholat berjamaah. Ini dua hal yang berbeda gitu, jangan dijadikan satu dulu ya kan. Jadi ini adalah yang kita bahas hari ini adalah dosa besar berupa meninggalkan sholat atau minimal dia mengerjakan sholat namun di luar waktunya. Duhur di waktu asar, asar di waktu maghrib, karena pekerjaan, karena urusan harta, karena urusan kekuasaan, kesibukan kenegaraan dan lain sebagainya. Jadi yang kita bahas demikian. Jadi kita belum membahas yang jamaah, nanti insya Allah ada babnya sendiri terkait dengan meninggalkan jamaah.
Dan juga urusan terkait apakah sholat jamaah itu wajib atau sunnah, itu juga ulama berbeda pendapat. Tidak bisa kita katakan mutlak wajib, tidak bisa kita katakan mutlak sunnah. Tapi yang jelas Rasulullah tidak pernah meninggalkan jamaah, kan gitu. Hidup itu nyontoh Rasulullah. Kalau bilang saya nggak sholat karena sunnah, nyontoh siapa, sunnahnya siapa, kan gitu. Jadi harus sebutkan gitu ya. Kalau muril-rilan kan gitu. Memang ulama mengatakan sunnah karena tidak ada dalil yang Rasulullah sharih mengatakan wajib. Tapi realnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan jamaah. Jadi kalau dikatakan sunnah, sunnahnya siapa? Nyontoh siapa, kan gitu, nanti juga bingung kan gitu. Tapi memang secara hukum ada yang mengatakan sunnah karena Rasulullah tidak pernah secara sharih mengatakan bahwa sholat berjamaah wajib. Tapi realnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan jamaah. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pertanyaan tadi, kalau ditarik kepada pembahasan kita di malam hari ini, tidak kita tarik kepada pembahasan meninggalkan sholat berjamaah gitu ya. Dia mengunggulkan pekerjaan sehingga tidak sholat, atau mengerjakan sholat namun di luar waktunya gara-gara pekerjaan, maka sebagaimana yang bisa kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Allah maupun Rasulullah, lebih baik tinggalkan pekerjaan itu. Lebih baik tinggalkan pekerjaan itu. Karena bahkan di sini Rasulullah mengatakan ya, man jama'a baina sholataini min ghairi udrin faqad ata baban adiman min abwabil kabair. Barang siapa yang menjamak salat tanpa ada uzur, maka dia mengerjakan satu perkara dari dosa besar. Jadi menjamak ini. Jadi dia terlambat sholat tapi niatnya jamak. Urusannya kenapa? Karena jualan, karena pabrik belum istirahat, karena bosnya melarang. Niatnya menjamak, itu saja dia melaksanakan satu dosa besar. Apalagi dia nggak niat menjamak, mengakhir-akhirkan. Nah, itu lebih baik jika memang itu berlaku setiap hari, ahsannya ditinggalkan. Karena bagaimanapun kita mencari rizki, tapi membelakangi yang memberi rizki, ya nggak akan bisa berkah rizki kita. Insya Allah kami yakin rizki Allah nggak sesempit itu. Rizki Allah nggak sesempit itu. Jadi kalau kita keluar dari satu pekerjaan karena untuk mendapatkan ridha Allah, karena sebagaimana sabda Rasulullah, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu janji Allah, janji Rasulullah seperti itu. Jadi tidak mungkin akan sia-sia orang yang keluar resign dari pekerjaan gara-gara dia tidak tertib sholat, merasa sholat wajib selalu kacau waktunya, hati tidak tenang, merasa bersalah kepada Allah, kemudian resign. Insya Allah orang yang seperti ini akan diganti dengan rizki yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah janji itu. Allah sudah janji. Kemudian poin yang ketiga yang tadi juga disampaikan bagus, bahwa meskipun kita melihat orang lain tidak mengerjakan sholat, beliau mengingatkan jangan sampai kita merasa lebih baik. Jadi posisi kita memang kita tidak perlu merasa lebih baik, tetapi jangan sampai kita memiliki keyakinan jangan-jangan dia lebih baik di sisi Allah. Dia nggak sholat tapi di malam hari nangis, sehingga dia lebih baik, nggak usah tak ingetin. Itu juga perkataan yang salah. Jadi kalau dia kita lihat melakukan mungkar, kita ingatkan. Bahkan misalnya kita nggak sholat, dia nggak sholat, ya kita ingatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ada salah satu ulama yang menyebutkan, seingat kami Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan seorang pemabuk ketika dia mabuk kemudian dia tidak mengingatkan, dia punya dua dosa. Dosa dia mabuk dan dosa tidak mengingatkan orang lain untuk tidak mabuk. Bisa dipahami ya. Jadi kondisi-kondisi yang ada di masyarakat kita, memang kita boleh husnudon kepada orang lain, tetapi jangan sampai husnudon kita menghalangi dari yang namanya perintah Allah amar ma'ruf nahi munkar. Ini dua hal yang berbeda. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar tanpa merendahkan orang lain. Karena memang amar ma'ruf nahi munkar ini bukan karena kita di atas kemudian kita mengajak yang di bawah, bukan. Tetapi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bergandengan tangan untuk sama-sama ke surga. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita bukan
karena saya baik saya amar ma'ruf ke kamu, tidak seperti itu. Jadi ini harus kita pahami dengan baik bahwa kita tetap harus husnudzon kepada orang lain, namun sikap amar ma'ruf tetap harus kita tegakkan. Jangan sampai husnudzon kita menghalangi untuk menjalankan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Demikian. Jadi ini juga dua hal yang berbeda. Jadi amar ma'ruf itu urusan lahiriah, kemudian husnudzon itu urusan batin kita. Jazakumullah khairan, sudah diingatkan. Barakallahu fikum. Satu lagi Ustaz ya. Oh ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang sholat Ustadz, pasti tidak terlepas dari yang namanya wudhu. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah kita wudhu di dalam kamar mandi karena kita setelah mandi atau buang air besar kita langsung wudhu, dan karena kita tidak akan boleh membaca doa di dalam kamar mandi, apakah wudhu kita itu sah atau tidak Ustadz? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Singkatnya, apa hukum berwudu di kamar mandi? Para hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan hukum berwudu di kamar mandi jika memang bisa dipastikan kamar mandi tersebut tidak terdapat najis atau najisnya bisa dibersihkan dengan mudah, karena kondisi kamar mandi kita kan sudah seperti itu, tekelan atau minimal plesteran sehingga disiram air najis sudah keluar. Berbeda dengan kondisi kamar mandi orang-orang terdahulu, tanah kayak nyiprat ya repot kan gitu, berbeda, memang kondisinya berbeda, sehingga memang ada hadis yang mengatakan larangan untuk berwudu di khola, di tempat orang buang air, karena memang kondisi buang air zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Kemudian para ulama mengatakan ketika mengetahui kondisi kamar mandi zaman sekarang, selama kita bisa memastikan kamar mandi tersebut suci, tidak ada najis yang bertebaran, maka diperbolehkan terkait dengan doanya bisa dibaca dalam hati. Terkait dengan doa bisa dibaca dalam hati, karena memang kondisi kita di khola, dilarang untuk melafalkan suatu doa. Itu mafdul jika kita bisa berwudu di rumah yang tidak dalam kamar mandi, karena memang wudu itu afdolnya di rumah. Sebelum kita berangkat ke masjid itu afdolnya berwudu, karena hadis yang menyebutkan orang yang berangkat ke masjid satu langkah menghapus dosa, satu langkah meninggikan derajat, itu hadisnya memang secara sharih disebutkan bagi orang yang berwudu di rumah, kan gitu. Jadi tempat wudu di masjid itu untuk jaga-jaga yang kalau batal di jalan atau mungkin berangkat tidak dari rumah atau lain sebagainya. Tapi ya atau musafir dan seterusnya. Tapi konsep asalnya usahakan berwudu di rumah, karena hadis yang disebutkan oleh yang Rasulullah sebutkan terkait orang yang keluar rumah untuk ke masjid satu langkah ngangkat derajat, satu langkah menghapus dosa, itu adalah orang yang berwudu di rumahnya dengan sempurna. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum. Tanya jawabannya. Udah ya. Karena waktunya sudah masuk sholat isya. Alhamdulillah pada malam hari ini membahas masalah meninggalkan sholat yang begitu penjelasannya yang begitu mendalam, begitu pentingnya sholat, karena sholat itu Rasulullah sendiri yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke Sidratul Muntaha. Bagi siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir, kata Abu Thalib dalam perkataannya. Bapak dan ibu-ibu, sebelum kajian malam hari ini kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.